Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat selalu. Kedengaran gak nih hujan? Di sini di Bogor lagi hujan guys, alhamdulillah ya. Gimana di daerah kalian? Apakah hujan juga? Yang berada di luar negeri, apakah lagi hujan sekarang? Udah musim hujan atau belum? Ya, bicara mengenai Rohingya nih, kita akan update lagi informasi seputar Rohingya. Kalau misalnya suara hujan dari luar masuk, mohon maaf ya, dimaklumin aja. Tapi semoga nggak terlalu kedengaran berisik ya. Nah, bicara Rohingya ini, masyarakat terus menanti dan melihat informasi, mencari informasi update-updatean Rohingya karena penasaran ya, seperti apa langkah yang diambil oleh pemerintahan Indonesia untuk menguak kasus dugaan TPPO yang besar dalam penyelundupan Rohingya ini guys. Dan masyarakat tentunya ingin tahu beritanya juga, bukan hanya dari masuknya saja, tetapi ketika orang-orang Rohingya ini dikembalikan ke negaranya ataupun ke negara-negara lain yang wajib menerima mereka karena ada ikatan dengan UNHCR. Kalau kita lihat nih, demo yang dilakukan oleh mahasiswa di Aceh kemarin, itu beritanya viral sampai berita internasional atau berita luar negeri. Kenapa bisa seperti itu? Dan kalau kita tanya, kenapa mahasiswa sudah melakukan aksi demo? Itu justru klarifikasi, seolah-olah aksi demo mereka ini yang mengutarakan aspirasinya, mengungkapkan dan menyampaikan aspirasi harapan mereka, itu dianggap sebuah kesalahan. Ya, karena framing media yang memberitakan mereka ini adalah negatif. Mereka menganggap bahwasanya aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa ini berlaku anarkis ya. Padahal kenyataannya tidak separah itu. Ini terlalu dibesar-besarkan aja. Dan nampaknya di sini mahasiswa juga bingung dan dilema dengan aksi yang mereka lakukan dikarenakan orang-orang yang menjabat di wilayahnya itu tidak membenarkan ataupun mendukung aksi mereka. Bahkan orang-orang yang memiliki jabatan di universitas mereka mengatakan bahwasanya aksi demo yang dilakukan mahasiswa di Aceh kemarin itu tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Dan mereka mengatakan aksi demo tersebut tidak mewakili mahasiswa lainnya. Sehingga dari hal inilah mahasiswa pastinya dilema dan bingung. Mereka tidak mau menjelekkan nama universitasnya kalau dianggap seperti itu. Dan mereka juga mungkin tidak mau mendapatkan nilai yang jelek karena akibat perbuatannya itu. Padahal mereka melakukan demo ya sesuai prosedur yang ada. Jadi masalah ini bisa menjadi jawaban jika suatu saat kita nanti bertanya-tanya kemana mahasiswa Aceh. Ya inilah jawabannya, mereka tidak didukung dan dianggap aksi demo itu dianggap anarkis guys. Bahkan kalau kita lihat di sumber media berita itu mengatakan ketika mahasiswa yang berada di Aceh ini ditanya kejelasan mengenai alasan mereka berdemo, itu dianggap mahasiswa ini tidak memberikan jawaban yang pasti dan jelas mengenai dari mana mereka mendapatkan sumber berita sehingga melakukan demo tersebut. Dianggap di sini jawaban mahasiswa ini tidak jelas guys. Padahal sudah jelas di situ dijelaskan oleh mahasiswa sendiri oleh salah satu koordinator lapangan pemimpin aksi demo tersebut. Yaitu mereka mendapatkan informasi dari pihak kepolisian juga yang memang ada kasus TPPO. Buktinya sudah ada yang ditangkap. Itu bukan berita hoax. Dari Bapak Presiden Jokowi sendiri mengatakan ada dugaan kasus TPPO. Nah, dari situ kemudian dari masyarakat wilayah, tentunya itu mereka adalah orang-orang tua mereka juga ya, yang melakukan aksi demo beberapa kali tetapi tidak didengar, yang pada akhirnya mahasiswa lah yang turun hingga akhirnya viral. Jadi banyak media-media ataupun orang-orang yang memiliki jabatan tinggi yang dimintai tanggapannya terhadap aksi demo mahasiswa ini menganggap bahwa mahasiswa ini mendapatkan kabar-kabar bohong soal Rohingya. Dianggap berita yang mereka makan oleh mahasiswa ini adalah berita-berita negatif yang menjelekan Rohingya. Padahal kenyataannya di lapangan ya seperti itu yang ada. Itu bukan hoax, sudah banyak sumbernya. Polisi sendiri mengatakan di situ sudah ada yang ditangkap. Kemudian ada yang kabur-kabur, kemudian mogok makan. Disinilah letak kekesalan orang. Jika ada orang yang menyelamatkan diri dari negaranya, ya takut dibunuh dari negaranya, kemudian dia ditampung di Indonesia, ya seharusnya bersyukurlah ya. Yang penting dia bisa selamat, bisa makan, bisa ada tempat juga. Udah lumayan lah, udah ada yang mau nampung gitu. Tetapi ini sampai mogok makan segala, menuntut penampungan yang lebih baik seperti yang ada di Kokbajar sana. Nah, kalau mereka menuntut penampungan yang lebih baik seperti di sana, kenapa mereka malah ke sini? Kalau teman-teman terjemahkan nih berita dari berita yang berbahasa Inggris ya, berita luar, itu orang-orang Rohingya ini kan yang
digiring oleh pendemo dari mahasiswa kemarin kan ditanya tuh, mereka mengatakan trauma ya, mereka menganggap bahwasanya dikira akan mati juga di sini katanya gitu. Nah, mereka dari sana itu untuk menyelamatkan diri agar tidak mati, agar tidak di gitu ya. Tetapi saat berada di Indonesia mereka mengatakan lebih baik mereka mati di sini. Kan ini aneh, menyelamatkan diri dari negaranya agar tidak meninggal, tetapi di sini justru dia siap mati di negara orang. Ini adalah jawaban yang sangat keliru menurut saya. Nah, seperti itulah kira-kira ya keanehan-keanehan yang terjadi. Tetapi yang pastinya di sini kita akan terus update informasi seputar Rohingya ini. Jadi kalau misalnya kita tanya kenapa mahasiswa kemarin tidak melakukan aksi demo, mereka sudah berjanji padahal akan menurunkan yang lebih besar, ya karena sih mereka suaranya terbungkam juga dan tidak ada orang yang membelanya. Aksi mereka ini, demo ini dianggap anarkis, hanya masyarakat seluruh Indonesia yang mendukung mahasiswa tersebut. Karena kalau kita lihat kemarin juga kan salah satu koordinator lapangannya itu justru malah diperiksa ya. Jadi salah satu pemimpin aksi demo tersebut itu ternyata adalah salah satu orang yang pernah dipidana kasus narkoboy. Nah, disinilah masyarakat menilai bahwasanya orang yang melakukan aksi demo kemarin ini dicari-cari kesalahannya sehingga mereka seakan-akan dibungkam gitu ya untuk membela wilayahnya sendiri. Ya jujur saja mengupdate berita-berita soal Rohingya ini tidak mudah ya teman-teman, bukan tidak mudah mencari beritanya, tetapi rawan gitu ya, rawan karena orang-orang yang menyuarakan Rohingya itu di TikTok juga pada dihapus videonya, entah kenapa, mungkin ada orang yang ketakutan, ada yang terbongkar oknum-oknumnya seperti apa. Yang pasti di sini apakah ada anggota UNHCR ataupun IOM yang terlibat dalam kasus TPPO ini, polisi belum mendapatkan petunjuk soal itu ya katanya, tetapi akan terus diselidiki apakah ada oknum-oknum anggota lain yang terlibat selain dari orang yang menyelundupkan Rohingya sendiri ya. Karena di sini polisi terus menjaga perairan wilayah Indonesia dan juga TNI dan orang-orang lainnya. Nelayan juga ikut membantu, tapi di sini polisi kesulitan ya untuk melakukan patroli dari Polairut ini dikarenakan ada keterbatasan wewenang, sehingga mereka itu akan sulit untuk lebih ke tengah juga untuk berpatroli ke lebih jauh jangkauannya. 12 mil aja tuh jangkauan dari kapal yang mereka punya, sehingga mereka butuh kapal yang jangkauannya lebih jauh lagi guys. Itulah kenapa nggak sampai ke tengah-tengah banget. Tetapi yang pasti kita sudah tahu ya seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Aceh, masyarakat Aceh sudah melakukan aksi demo dan juga mahasiswa sudah melakukan aksi. Bicara mengenai aksi mereka tidak demo lagi, mungkin kita akan tahu jawabannya seperti apa. Yang pasti kita akan update terus. Yang penting kita berharap bahwasanya orang-orang Rohingya ini bisa lebih baik lagi ditempatkan ke tempat yang semestinya. Kalau misalnya bukan di Indonesia, ya tempatkan di luar negeri yang menerima mereka secepatnya. Bukan kita berarti tidak percaya ya, masyarakat ini bukan tidak percaya bahwasanya mereka ini hanya sementara ditampung, tetapi dikarenakan ada yang 23 tahun di Makassar, ada yang 35 tahun kemarin mau minta KTP tetapi tidak dibuatkan, kan itu menjadi sebuah pertanyaan ketidakpercayaan masyarakat kepada apa yang dikatakan oleh perwakilan pemerintah Bapak Mahfud MD yang mengatakan mereka hanya sementara, tapi pada dasarnya ada yang bertahun-tahun. Kalau kita katakan mereka tidak dibuatkan KTP, ya oke, memang tidak dibuatkan KTP, tetapi meskipun dokumen mereka tidak resmi, mereka bisa tinggal selama itu. Apakah yang harus dilakukan masyarakat selain protes gitu ya? Kemudian ada juga yang kabur-kabur. Yang kabur-kabur ini polisi juga tidak tahu kaburnya kemana. Jadi ketika ada orang yang kabur, itu polisi itu tahan dulu nih, orangnya ini ditangkap dulu, ditanya-tanya dulu, dicari dulu, diselidiki dulu apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Jika tidak ada hal yang mencurigakan, maka mereka ini akan dilepaskan lagi ke tempat penampungan. Tetapi meskipun begitu, secara acak mereka ini ada yang kabur katanya gitu ya. Bahkan yang pakai gelang UNHCR kemarin 7 orang, satu keluarga kayaknya tuh ya, sampai ada anak kecilnya juga itu pakai gelang UNHCR warna kuning 9 orang. Menurut pihak kepolisian, yang seharusnya menjaga mereka di penampungan itu adalah UNHCR, tetapi selama ini hanya PMI, Satpol PP, dan polisi. Kan ini tugas orang-orang kita lagi kan, petugas-petugas kita lagi, bukan UNHCR. UNHCR kemana tugasnya? Bahkan dari bantuan-bantuan makanan juga itu kan PMI bekerja sama dengan PMI, bukan dari UNHCR. Seharusnya UNHCR di sini membawa uangnya juga. Di sini kita sudah memberikan tempat, tetapi justru malah memberikan segalanya. Oke lah, menolong ya menolong, tetapi jangan semuanya juga ke kita dong ya. Dikarenakan kita baik,
dan mungkin ingin dianggap baik oleh beberapa negara luar, tetapi negara luar juga dengan Palestina itu acuh-acuh aja, nggak kagok-kagok tuh ya.